Selamat pagi ya. Jika nanti dirasa jaringan kurang bagus, bisa pindah tempat, cari tempat dengan sinyal yang lebih stabil begitu ya. Iya, Bu. Selanjutnya Bu Neti akan melakukan presensi terlebih dahulu. Anas ada ya? Ada, Bu. Hafiz, Nurul, Ada, Bu. Rani, Ada, Bu. Bella, Ada, Bu. Arya, Rian. Untuk aturan main pembelajaran pada pagi hari ini, karena kita jarak jauh, silahkan ketika nanti Bu Neti berbicara, bisa nonaktifkan mikrofon kalian, dan apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa aktifkan mikrofon kalian dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang aturan kosinus. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aturan sinus, begitu ya. Sebelumnya, Bu Neti mau tanya dulu, masih ingatkah berapa nilai sin 30 derajat, Rani? Setengah, Bu. Iya, Bella, cos 60 derajat berapa? Setengah, Bu. Dalam pembelajaran ini, tujuannya adalah mengamati penyelesaian masalah kontekstual pada PowerPoint. Siswa mampu menerapkan aturan kosinus untuk menentukan panjang sisi segitiga dengan benar secara mandiri. Untuk yang kedua, setelah mengamati contoh soal pada materi ajar, siswa mampu menganalisis besar sudut segitiga dengan menggunakan aturan kosinus dengan benar secara mandiri. Untuk yang terakhir, setelah berdiskusi secara kelompok melalui LKPD, siswa mampu secara mandiri dapat menganalisis masalah kontekstual menggunakan aturan kosinus. Selanjutnya, aspek yang dinilai. Yang pertama, sikap adalah keaktifan, kerjasama, dan toleransi. Yang selanjutnya, untuk pengetahuan, kemampuan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan aturan kosinus. Yang ketiga, untuk keterampilan, terampil dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan aturan kosinus. Begitu ya. Selanjutnya, manfaat mempelajari aturan kosinus dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menaksir panjang danau, bisa menaksir tinggi Tugu Muda, bisa menaksir tinggi Menara Pisa, bisa menaksir tinggi pohon, dan masih banyak yang lainnya. Begitu ya. Selanjutnya, ini Bu Neti kasih pengantar sedikit untuk aturan kosinus. Dalam sebuah segitiga ABC dengan A, B, C adalah panjang sisinya, berlaku aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kali cos A. Sedangkan untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali cos B. Selanjutnya untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kali cos C. Begitu ya. Untuk LKPD yang Ibu share kemarin sudah didiskusikan ya? Ya, Bu. Iya, untuk penguatan di sini Ibu punya satu soal atau satu permasalahan. Diperhatikan ya, kelihatan ya di layar kalian? Sebuah pesawat udara terbang dari landasan dengan arah 50 derajat sejauh 40 km, kemudian dengan arah 290 derajat sejauh 350 km, dan akhirnya kembali ke landasan. Panjang lintasan pada penerbangan terakhir adalah, dari keterangan itu bisa kita gambarkan dari bawah di sini pesawat terbang meluncur sejauh 40 km dengan arah 50 derajat. Begitu ya. Selanjutnya melakukan penerbangan lagi sejauh 350 km. Terus yang ditanyakan, berapa panjang lintasan pada akhir penerbangan dari sini ke sini. Dari gambar di samping dapat kita jelaskan bahwa AB adalah panjang lintasan sejauh 40 km dengan sudut 50 derajat di sini. Dan BC adalah lintasan sejauh 350 km dengan sudut 290. Ini kelihatan ya? Kelihatan kan? Ya, Bu, kelihatan. Dari ilustrasi, kita diminta untuk menemukan panjang lintasan terakhir, yaitu A ke C atau dari C ke
A, maka itu dapat menggunakan aturan kosinus untuk menentukan solusi dari ilustrasi tersebut. Nih, di sini ada satu permasalahan, sebuah pesawat terbang dari landasan dengan arah 50 derajat sejauh 400 km, kemudian dengan arah 290 derajat sejauh 350 km, dan akhirnya kembali ke landasan. Berapa panjang lintasan pada penerbangan terakhir? Nih, dari ilustrasi tadi, caranya bagaimana? Kita pakai B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali cos B. Tinggal kita masukkan 350 kuadrat ditambah 400 kuadrat min 2 kali 350 kali 400 cos 60. B kuadrat sama dengan 122.500 ditambah 160.000 dikurangi 280.000 kali setengah. Karena cos 60 berapa tadi? Setengah ya. B kuadrat sama dengan 142.500. Selanjutnya B sama dengan akar dari 142.500. Jadi panjang lintasan pada penerbangan terakhir adalah 377,49 km. Gitu ya? Iya, Bu. Dari penjelasan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa? Simpulan aturan kosinus? Aturan kosinus dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara apa? Kita sketsa dulu permasalahan, begitu ya. Sketsa permasalahan ke dalam bentuk segitiga terlebih dahulu, kemudian baru diselesaikan. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Sekarang kita lanjutkan buka LKPD yang sudah Ibu share kemarin. Sudah selesai kan didiskusikan? Sudah, Bu. Sekarang Bu Neti tunjuk saja, tunjuk urut ya. Karena ada 3 permasalahan, maka dari 3 kelompok menampilkan satu perwakilan. Kelompok 1 untuk permasalahan 1, kelompok 2 untuk permasalahan 2, dan kelompok 3 untuk permasalahan 3. Silakan untuk permasalahan yang pertama, siapa yang akan mewakili? Saya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dalam segitiga ABC diketahui AC 8 cm, AB 5 cm, dan sudut A 60 derajat. Tentukan panjang sisi BC. Sketsa masalah 1. Panjang segitiga ABC, AC sama dengan B sama dengan 8, AB sama dengan C sama dengan 5 cm. Ditanya panjang BC. Penyelesaian masalah 1. Diketahui AB sama dengan C sama dengan 5 cm, AC sama dengan B sama dengan 8 cm, sudut A 60 derajat. Ditanya BC, A, dijawab A pangkat 2 sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. A kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 dikali 8 dikali 5 dikali cos 60 derajat. A kuadrat sama dengan 64 ditambah 25 dikurangi 80 dikali setengah. A kuadrat sama dengan 89 dikurangi 40. A kuadrat sama dengan 49. A sama dengan akar 49 sama dengan 7. Jadi panjang sisi BC adalah 7. Ya. Dilanjutkan kesimpulannya. Jadi panjang BC adalah 7 cm. Ya. Terima kasih Mbak Nurul sudah mewakili kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Dari penjelasan Mbak Nurul ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain? Saya. Ya, silakan. Punya saya kok hasilnya bukan 7 tapi 4,5, salahnya di mana, Bu?
4,5. Coba dilihat lagi untuk pengerjaannya. Dari awal ya, diketahui AB atau C kecil sama dengan 5 cm, AC sama dengan B kecil sama dengan 8 cm, sedangkan sudut A sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan apa? BC atau A kecil. Karena yang ditanyakan A kecil, maka kita pakai rumus yang A kecil. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus B kuadrat min 2BC kali cos A. A kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 5 kuadrat min 2 kali 8 kali 5 kali cos 60. Diperhatikan di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Masih ingat derajat tertinggi dalam perhitungan seperti ini itu? Derajat tertingginya ada di mana? Derajat tertinggi adalah perkalian sama pembagian, baru penjumlahan sama pengurangan. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita selesaikan yang perkalian terlebih dahulu. Jelas? Mas Bima barangkali dikurangkan dulu ya? Ya Bu, mungkin Bu. Oh iya, di sini caranya, jadi 8 kuadrat sama dengan 64, 5 kuadrat sama dengan 25, dan yang belakang ini diselesaikan dulu, 2 kali 8 kali 5. 2 kali 8, 16 kali 5 berapa? 80 kali cos 60, cos 60 itu setengah, jadi 80 kali setengah dulu. Jelas ya? Jelas Bu. Jadi A kuadrat sama dengan 64 ditambah 25 itu 89 dikurangi dengan 40. Jadi A kuadrat sama dengan 49. Sedangkan A sendiri jadi A sama dengan akar dari 49 ya. Bagus. Sudah jelas semua ya? Jelas. Iya, Bu. Ya. Kalau begitu Ibu masih punya soal lagi yaitu soal evaluasi yang sudah Ibu share kemarin di WA Group. Sekarang silakan dikerjakan secara individu. Ibu beri waktu 15 menit. Nanti kalau sudah selesai bisa difoto dan dikirimkan ke WA Bu Neti. Ya, sepertinya sudah mulai ada yang mengirimkan. Sekarang Ibu tunjuk untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Untuk yang pertama, Mbak Bella, nomor 2 Mbak Rani, dan nomor 3 Mas Irul. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Mbak Rani. Diketahui segitiga dengan panjang sisi A sama dengan 7 cm, B sama dengan 8 cm, C sama dengan 9 cm. Ditanya besar sudut A, jawabannya adalah cos A, B, pangkat 2 ditambah C, pangkat 2 dikurangi A, pangkat 2 dibagi 2 BC. Cos A sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 dikurangi 7 pangkat 2 dibagi 2 kali 8 kali 9. Cos A sama dengan 64 ditambah 81 dikurangi 49 dibagi 144. Cos A sama dengan 96 dibagi 44. Cos A sama dengan 0,666, A sama dengan 48,2 derajat. Jadi bisa di hadapan sisi terpendek adalah 48,2 derajat. Yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Ya, yang lain? Tidak, Bu. Tidak. Jelas semua ya? Iya, Bu. Bu, jelas. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Ini setelah Ibu periksa, ada beberapa anak yang masih belum tuntas, ada juga yang sudah tuntas. Nanti yang belum tuntas akan Ibu beri bimbingan secara mandiri, secara pribadi, dan nanti akan Ibu kasih soal remedi. Sedangkan untuk yang sudah tuntas atau memenuhi KKM, nanti akan Ibu kasih soal pengayaan. Karena waktunya sudah habis, maka saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Alhamdulillah lancar ya? Iya, Bu. Iya. Tidak ada sinyal yang putus-putus? Tidak Bu. Iya, alhamdulillah. Kalian luar biasa. Untuk menutup pertemuan kali ini, silakan Mas Arya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Arya sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan karena
pandemi belum berakhir ya, ini malah lebih lagi ya. Iya, Bu. Ya, tetap jaga Ya, kesehatan. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.